mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu Wabung di tengah padatnya kegiatan beliau. Hari ini beliau bisa hadir dan beliau ini adalah kebanggaan bagi kami yang ada di Dukcapil. Ya, Islam. Beliau ini mantan Kadis Dukcapil Kota Jayapura. Jadi sebelum beliau wakil bupati memang sudah kenal dengan saya ketika ada kegiatan-kegiatan di Jakarta. Saya tidak lupa setiap kami kegiatan di Jakarta pasti yang dicari Gorontalo dan saya itu pasti dicari karena dari Bone Bolango. Kebetulan beliau adalah orang Kabila, orang Bone Bolango. Jadi bukan nanti beliau wakil bupati ini kamu kenal, enggak. Karena beliau adalah inspirasi kami, motivasi kami, senior kami di Kadis Dukcapil. Apalagi beliau ini dari kepala bidang di Dukcapil, sekretaris di Dukcapil sampai di kepala dinas Dukcapil. Sistem pelayanan digital tidak hanya ada di kantor Dukcapil, tidak hanya ada di mall pelayanan publik, tetapi dia sudah masuk sampai di kelurahan dan desa. Dan hari ini adalah Bapak Ibu operatornya dilatih. Dilatih di sini pulang sudah bisa mempraktekkan itu. Inti daripada pertemuan ini adalah bagaimana Bapak Ibu pulang sampai di sana di kampung di desa bisa melaksanakan ini. Itu harapannya. Itu yang diinginkan. Dan masing-masing bertanggung jawab. Ingat ya, bertanggung jawab atas apa yang diterima di sini, kemudian itu bisa dilaksanakan di kantor desa, di kantor kelurahan, saat ada masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Inovasi kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak dapat dimanfaatkan, dianggap tidak ada gunanya. Orang bisa menciptakan inovasi, tetapi sejauh mana inovasi itu bisa bermanfaat, bisa memudahkan masyarakat, itu Pak. Makanya dari Dukcapil setelah launching ini, si dia harus dipetakan mana desa yang bisa melaksanakan sidia ini dan mana yang tidak. Orang bekerja di Dukcapil, dia punya beban kerjanya berbeda dengan dinas-dinas lain. Jadi kalau tidak mampu, mundur. Karena akan merusak sistem. Ini dokumen kependudukan ini dia apa? Ekosistem. Dia baku gaya dari bawah sampai ada di kependudukan di Kabupaten Bone Bolango. Jangan karena manusia ini, kita pekerja ini ada orang yang punya hati, punya jiwa melayani dan ada yang tidak. Jadi walaupun sudah internetnya sudah kencang, sumber daya manusianya, Bapak Ibu yang hadir di sini sudah dibekali dengan ilmu, tetapi kalau jiwanya bukan jiwa melayani, ja'ahunaliyu, percuma. Orang yang ada duduk di sini, orang harus punya hati dan jiwa untuk melayani rakyat. Jangan hanya datang, tanya sudah ti ibu, sudah selesai. Oh ti ibu punya, harus ti ibu isi ini. Kalau orang datang sutua, orang tidak bisa menulis, orang tidak bisa menjelaskan. Kalau kita hanya berdasarkan SOP sudah ti ibu, kalau nanti saja ti ibu diserahkan ti ibu, orang-orang lain dulu. Tidak bisa. Harus ada punya kasih, harus punya ada jiwa untuk melayani. Karena apa? Karena kita gratis, tidak dibayar. Tidak boleh memungut. Ingat, tidak boleh memungut. Ya kan, supaya cepat, pesan 250. Langsung mau tangkap. Karena ada orang yang mau duduk di Dukcapil, karena itu kan dicari-cari orang setiap saat. Tujuannya supaya mau dapat ada selen katanya, selen real. Jangan ada tikus-tikus yang seperti ini. Hanya mau bantu masyarakat sedikit saja,
Ibu, ini karena sudah terlambat, harusnya saya sudah tutup ini. Cuma saya pati ibu. Ibu beli kamar bensin sampai motor ini tidak ada bensin. Tadinya saya sama Pak Iko Pak orang, sama numpang karena ibu, karena kita sudah akhirnya saya harus menaik bentor. Kita bekerja, kita digaji, tetapi kita juga bekerja untuk akhirat. Ada pahala di situ membantu orang. Untuk itu tidak mudah kalau memang tidak punya jiwa melayani, tidak bersedia melayani rakyat. Dari sini saya bilang mundur, ganti. Jangan bikin rusak sistem. Jangan bikin rusak sistem. Karena satu yang rusak, langsung sudah pelayanan kependudukan payah. Padahal di tingkat kabupaten orang sudah berjuang. Sampai sudah buat mall pelayanan publik, sudah buat sistem digital, online semua. Tapi rusak satu, itu merusak apa yang dibangun selama ini. Siap, lahir batin, suka maupun duka, baik hujan maupun panas, siang maupun malam. Ada orang meminta perekaman KTP, orang yang tidak mampu berjalan. Yang petugas harus datang ke rumahnya. Dong boleh beti mau rekam oleh bapu beti. Ini memang ada menggerutu itu ada. Tapi sebagai kembali lagi jiwa melayani. Jiwa melayani. Ini kita orang petugas. Karena konsekuensi daripada pelayanan ini itu ada melekat dengan keselamatan kita orang punya masyarakat. Demi masyarakat memperoleh pelayanan yang terbaik, kita harus rela tidak disukai 1-2 orang, tetapi untuk membahagiakan ribuan masyarakat harus kita mengambil jalan yang terbaik. Dan pemimpin harus siap tidak disukai, harus mengambil kebijakan yang tidak populis, yang tidak disukai oleh orang dan akan menimbulkan orang tidak suka sama kita. Tidak apa-apa. Saya sangat menaruh harapan besar buat kemajuan kependudukan di desa masing-masing, di kelurahan masing-masing. Buat itu, dana desa, manfaatkan itu. Karena apa? Suatu daerah kalau dukcapilnya maju, kependudukannya maju, pasti sudah maju pelayanan kepada masyarakat. Maju. Tapi kalau masyarakatnya mau dapatkan KTP saja sampai 2 minggu, mau dapat KK aja sampai berbulan-bulan, apalagi akte, sudah pemerintahannya tidak betul. Pasti tidak disiplin. So pasti kantornya jam 10 baru buka. Baru jam 1 so jalan-jalan di mall DP pegawai. Saya punya prioritas untuk merubah dukcapil ini. Dari semua tingkatan, dari desa, kelurahan, sampai di tingkat Bonebolang. Itu wajib berubah. Dan Bapak Ibu ini yang saat ini sedang dilatih si dia, Bapak Ibu ini yang pelaku-pelakunya. Katanya Pak Kadis bilang, Ibu, kami besok ini ada acara kaunci si dia dan Bintek. Pak Bupati belum ada perintah saya, makanya tadi ada Pak Sek dari sini, tapi saya sudah ke sini. Saya ingin berhadapan dengan Bapak Ibu semua. Saya ingin menularkan energi positif pelayanan dokumen kependudukan kepada semua petugas-petugas registrasi. Dan saya ingin seluruh masyarakat Bonebolang bahagia saat mengurus dokumen kependudukan. Kalau ada masyarakat yang tersakiti karena mengurus dokumen kependudukan, itu berarti pelayanan petugasnya yang salah. Kalau dia ASN, perlu
dipindahkan ke dinas lain. Kalau dia petugas registrasi yang kontrak honor, ganti. Pecat, cari orang yang lebih baik. Kita sama-sama kawal, kita sama-sama bangun Bone Bolango ini melalui pelayanan dokumen kependudukan agar masyarakat Bone Bolango seluruhnya bahagia saat mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan. Dan terus tingkatkan inovasi yang lahir untuk memudahkan seluruh masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Okta, Pak Budi bersama jajaran yang telah berupaya maksimal mungkin untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam rangka mencetak atau memiliki dokumen kependudukan, terutama KTPL. Berikan kesadaran kepada masyarakat, berikan kesadaran akan pentingnya data kependudukan, berikan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, berikan kesadaran akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan berikan kesadaran bagi warga masyarakat penduduk akan pentingnya pelayanan dokumen kependudukan yang membahagiakan rakyatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tadi. Tujuan dari inovasi sedia. Pertama, meningkatkan kualitas layanan dokumen kependudukan. Kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam pengurusan dan penerbitan. Kemudian mengelola dan menyajikan data kependudukan. Ada dua aplikasi yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama aplikasi Simponi. Jadi aplikasi Simponi adalah salah satu aplikasi yang memfasilitasi layanan pendaftaran penduduk. Dan satu lagi kami perkenalkan aplikasi SIAP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, SIAP ini yang memfasilitasi layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penerbitan dokumen. Kami sangat berkendala sekali Pak untuk bagaimana untuk kami khusus Kecamatan Pinonggu. Kami dari Kecamatan Pinonggu itu Pak sangat membantu sekali untuk masyarakat kami. Tapi hanya untuk kendala kami ada 3 Pak. Yang pertama transport jalan kami, transportasi. Yang kedua itu jaringan internet kami Pak. Yang ketiga Pak listrik.